Sylvester, sang jenius hukum yang tak bisa ditahan. Di negeri 62 ini, ada satu superhero hukum yang kehebatannya bikin rakyat garuk kepala. Namanya Sylvester. Orang lain kalau salah, langsung ditahan. Tapi Sylvester, itu terlalu biasa. Dia punya jurus, anti tahanan, level dewa. Dalam video ini, kita kupas dengan gaya satir ala Gus Dur. Bagaimana Sylvester bisa jadi legenda hidup? Apa jadinya kalau dia jadi pimpinan penegakan hukum? Dan kenapa rakyat justru lebih jenius dengan meme dan humor dibanding logika hukum negeri ini? Lucu, absurd, tapi penuh kritik tajam. Ini bukan sekadar cerita Sylvester, tapi cermin betapa hukum kita sering bikin rakyat hanya bisa ketawa getir. Tonton sampai habis, dijamin bikin mikir, ngakak, dan pengen share ke semua grup keluarga dan kantor. Segmen 1. Opening. Misteri Sylvester. Wahoo, teman-teman rakyat yang cerdas, tapi sering dibuat bingung oleh logika negeri ini. Hari ini kita punya sebuah fenomena yang luar biasa, Sylvester, sang manusia yang tidak bisa ditahan. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak ditahan. Meski semua orang bertanya, kenapa tidak ditahan? Hanya di negeri ini hal semacam ini bisa terjadi. Kalau saya Gus Dur, saya akan bilang, ini bukan kejahatan, ini seni. Seni hukum. Seni untuk membuat rakyat bertanya-tanya, sambil tetap tersenyum atau menangis, tergantung moodnya. Kehebatan yang di luar logika umum. Segmen 2. Analogi gaya Gus Dur. Logika terbalik. Kita bayangkan sejenak, Sylvester itu seperti Mario Bros, tapi levelnya bukan di dunia game, melainkan di dunia hukum. Setiap kali polisi hendak menahan, tiba-tiba muncul, power up, misterius, dokumen hilang, saksi lupa, atau jam penahanan berubah jadi jam santai. Rakyat biasa bilang, itu jenius. Saya bilang, ya, jenius, tapi jeniusnya bikin orang garuk-garuk kepala. Kalau ini diterapkan ke seluruh penegakan hukum, bayangkan negara ini. Semua koruptor bisa jadi ilmuwan hukum tingkat tinggi. Semua maling bisa jadi profesor strategi menghindari penahanan. Mantap kan? Bayangkan, animasi Gus Dur mengangkat alis, rakyat bingung, Sylvester tersenyum misterius. Segmen 3. Kritik sosial dan absurd. Bayangkan kita bikin kompetisi nasional. Siapa bisa menghindari penahanan paling elegan? Hadiahnya, jabatan di kepolisian atau kejaksaan. Sylvester pasti juara bertahan hidup. Kita sering bicara soal hukum yang adil, tapi siapa yang bilang hukum harus logis? Di negeri ini hukum kadang seperti acara reality show, plot twist tiap minggu. Rakyat bisa ketawa, menangis, atau upload meme, ternyata itu juga bentuk partisipasi politik. Sylvester, Master of Escape. Segmen 4. Teori, kehebatan super. Sekarang mari kita serius, sebentar saja. Kalau Sylvester ini diangkat menjadi salah satu pimpinan penegakan hukum, apa yang terjadi? Penjara bisa kosong dalam semalam. Semua kasus macet, tapi rakyat tetap tersenyum. Polisi belajar seni menghindari logika hukum. Ini bukan fantasi. Ini kemungkinan. Karena jika kemampuan tidak ditahan ini adalah skill, negara bisa hebat, tapi hebat dalam kategori absurd tapi genius. Kalau Gus Dur yang ngomong, pasti. Kalau logika ini diterapkan ke DPR, kita bisa memilih semua anggota DPR tanpa debat, biar lebih cepat. Tapi jangan salah, rakyat tetap bisa bikin meme. Bayangkan, Sylvester naik podium, rakyat memberi tepuk tangan, polisi bingung. Segmen 5. Komedi satir, meme hukum. Sekarang mari kita bicara meme hukum. Rakyat kreatif. Mereka bikin meme. Sylvester, manusia yang lebih kuat dari hukum. Penahanan? Oh, itu fitur tambahan, bukan bug. Jika Sylvester masuk sekolah hukum, kurikulumnya, cara menghindari penahanan 101. Lucu. Tentu. Tapi di balik itu ada kritik keras. Hukum bisa dilemahkan,
Tapi rakyat punya kreativitas tak terbatas. Gus Dur pasti senyum-senyum lihat ini sambil bilang, hukum boleh absurd, tapi rakyat jangan sampai ikut absurd. Segmen 6. Analisis politika sosial. Kita bisa lihat ini dari sisi politik. Jika orang seperti Sylvester terus lolos, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum. Tapi, jangan salah, muncul budaya baru. Meme sebagai kritik politik. Humor sebagai obat frustasi. Absurd sebagai cara rakyat bertahan. Gus Dur akan bilang, kalau rakyat bisa ketawa, itu sudah bentuk demokrasi terselubung. Jadi, Sylvester bukan cuma fenomena hukum, tapi juga fenomena sosial. Segmen 7. Closing. Refleksi lucu tapi tajam. Jadi, apa pelajaran dari Sylvester? Ada beberapa. Hukum bisa jenius, tapi jangan terlalu jenius sampai rakyat bingung. Jika ingin negara hebat, pilih pemimpin yang bisa menertibkan hukum, atau setidaknya bisa membuat rakyat tertawa saat hukum absurd. Meme rakyat itu senjata. Jangan diremehkan. Kalau Gus Dur yang ngomong, pasti, hukum itu serius, tapi rakyat harus bisa ketawa. Karena kalau tidak, absurd itu malah bikin stres. Akhir kata, mari kita tepuk tangan untuk Sylvester, sang jenius hukum yang belum ditahan, dan tetap mengajarkan kita satu hal, di negeri ini, logika kadang kalah sama kreativitas. Konten ini bersifat satir, kritik sosial, dan hiburan. Nama, tokoh, maupun peristiwa yang disebut tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun. Penonton diharapkan menggunakan kebijaksanaan dalam menyimak isi video ini.